Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio saya kedengaran jelas atau terlalu kecil? Kurang sih, Pak. Kurang ya? Terlalu Agak kecil, jauh dikit, Pak. Terlalu kecil ya? Bentar. Cek. Kalau sekarang kedengaran jelas? Halo? Cek. Dengar, Pak, cuma agak kecil, Pak. Agak kecil. Cek. Cek. Oke, teman-teman. Tampaknya nih laptopnya nih enggak bagus kualitas audio. Nanti tolong dibesarin aja di sisi di pas audio teman-teman ya. Sorry rada sedikit berisik belakang karena saya lagi ada di bandara jalan pulang ke Jakarta. Ini materi kuliah kita yang kedua, minggu pertama kemarin sudah saya rilis rekamannya, kemudian tugas dan kuis juga sudah ada di sana. Teman-teman hanya tinggal mengerjakannya, kuis dan tugasnya. Kalau nggak salah due juga ada 2 minggu saya kasih ya, untuk tugas 1 dan tugas 2. Harapannya buat teman-teman yang baru join di Kinaba di awal Oktober nanti masih belum bisa ngikutin. Untuk tugas ketiga dan seterusnya, tugas dan kuis ketiga dan seterusnya itu normal, waktunya sekitar 1 minggu. Ya. Untuk kuis seperti biasa, teman-teman diwajibkan untuk kuis di setiap minggunya dengan jumlah soal 5, waktu pengerjaan 5 menit, durasi pengerjaan 5 menit. Waktu pengerjaan Anda tinggal bisa pilih selama 1 minggu setelah kuliah. Jadi bebas, Anda mau ngakses dari Minggu atau dari Sabtu, bebas. Kuisnya online. Ya. Oke, ini sesi kedua kita bicara implementasi dan kemudian sistem informasi. Ini masuk ke definisi testing ya. Ini ada menurut beberapa expert ya. Kayak Hetzel itu menyebutkan proses pemantapan kepercayaan akan kinerja program atau sistem informasi. Dan kalau Myers itu eksekusi program secara intens untuk menemukan bugs atau error, biasanya lakukan testing. Jangan sampai begitu dia level operasional baru ketahuan nih ternyata ada bugs, ada error gitu. Nah itu akan menghambat operasional nanti dan bisa berdampak kepada bisnis. Kalau kita berdampak kepada bisnis akan merugikan si bisnis itu sendiri. Nah ini kalau menurut si Hetzel di tahun 83 pendapat terbarunya, jadi ada aktivitas
yang digunakan untuk dapat melakukan evaluasi suatu atribut atau kemampuan dari program atau sistem dan menentukan apa telah memenuhi kebutuhan atau hasil yang diharapkan. Biasanya ada requirement-nya, setiap tahapan ada requirement-nya, requirement 1 sampai requirement N misalkan, dia harus terpenuhi atau enggak. Kalau misalkan ada yang terpenuhi berarti ada permasalahan, berarti ada error atau ada bugs. Nah, itu harus balik lagi nanti ke requirement itu sendiri, agreement-nya gimana gitu ya. Kalau masih dalam tahap toleransi gitu ya, nanti tergantung kesepakatan di awal. Kalau memang masuk batas toleransinya bisa juga di accept gitu ya. Tapi kalau misalkan di luar dari batas toleransinya, ya itu jadi suatu hal yang di reject. Kalau di reject berarti dia harus diperbaiki. Ini menurut ANSI ya, atau IEEE, proses menganalisa suatu entitas software untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Kondisi yang diinginkan itu biasanya requirement. Apakah ditemukan defect gitu ya, error atau bugs. Untuk evaluasi fitur-fitur dari entitas software tersebut ya, fitur-fiturnya di trial satu-satu, disimulasi misalkan dengan dibebankan misalkan satu user itu responnya gimana sistem, 100 user gimana, 1000 user gimana, apakah ada perbedaannya jumlah transaksi misalkan dengan dibebankan 100 transaksi dia masih lancar gitu ya, dibebankan 1000 transaksi dia udah mulai ada transaksi yang tertolak misalkan, atau ada transaksi yang pending misalkan. Nah itu balik lagi ke agreement gitu ya, dengan 1000 transaksi maksimal transaksi pending itu berapa besar. Kalau misalkan masuk ke dalam batas toleransi maka itu diperbolehkan. Jadi nggak perlu diperbaiki gitu. Itu nanti masuknya ke dalam pengembangan ke depannya seperti apa. Tapi kalau misalkan di agreement-nya itu 1000 transaksi misalkan, maksimum errornya 1% gitu ya, dan kemudian ditemukan error sebanyak lebih dari 1% atau 1% ke atas, maka itu wajib untuk diperbaiki. Tahapannya apa? Tahapan testing itu yang pertama verifikasi. Verifikasi memeriksa kembali requirement dan konsistensi dari perangkat lunak dengan evaluasi ya. Hasil berdasarkan harapan atau enggak, berdasarkan keinginan atau enggak. Kalau Anda nanti atau sekarang misalkan Anda sebagai software developer gitu ya, sebelum Anda make deal dengan klien gitu, pastikan requirement-nya tuh ya. Jangan sampai Anda nggak pernah memastikan requirement-nya, tiba-tiba di tengah jalan ada perubahan requirement gitu ya, dan itu dianggap sebagai sebuah error atau sebuah bugs. Nah kalau misalkan Anda nggak punya pijakan requirement di awal, maka bisa jadi nanti project Anda never ending project gitu ya. Setiap hari ada perubahan. Nah itu akan merugikan Anda sebagai developer. Yang kedua adalah validasi. Validasi itu mengetahui sistem itu berjalan dengan baik atau enggak. Mengetahui bahwa spesifikasi sesuai apa yang dibutuhkan atau enggak. Yang tadi saya bilang, validasi. Di tes, dibebankan transaksi. Dibebankan 100 transaksi, 1000 transaksi, gitu ya. Kemudian 5.000 transaksi, ya, 100.000, 1 juta. Gimana respon dari software tersebut? Apakah ada perubahan respon atau enggak? Nah, ini kemudian mendeteksi error, berorientasi pada suatu ketidaksesuaian untuk mengetahui suatu hal yang nggak ada, namun atau misalkan di requirement-nya nggak ada, ternyata di fiturnya ada, atau kebalikannya di requirement-nya ada, di fiturnya nggak ada. Nah itu jadi suatu problem. Nah ini error dan kesalahan ini balik lagi tadi di perjanjian di awal gitu ya.
masuk dalam batas yang bisa diterima atau enggak. Kalau nggak bisa diterima maka dia harus diperbaiki. Ada software jalan gitu, udah implemented, ternyata kok ada anomali-anomali gitu. Ada transaksi yang nggak pernah ada transaksi, tapi ternyata di sistem ada transaksi sukses. Gitu. Nggak pernah ada orang yang melakukan transaksi, ternyata ada transaksi sukses. Berarti ada permasalahan. Maka wajib diperbaiki nanti. Dan itu dikatakan sebagai error. Tujuannya apa sih tujuan testing? Yang pertama melakukan cek pada program terhadap spesifikasi. Jadi tadi saya bilang requirement seperti apa? Di checklist tuh dari A sampai Z gitu ya, ditulis secara detail. Nanti dicobain satu-satu, di sampling, mulai dari loginnya sukses atau enggak. Kemudian tahapannya seperti apa gitu ya. Kemudian tampilannya sesuai atau enggak. Yang kedua menemukan bugs pada program. Ya. Ada bugsnya. Kemudian menentukan penerimaan dari pengguna. Halo, sorry, keputus. Internetnya mati. Oke, ini saya ulangi lagi ya. Tahapan testing ada verifikasi, kemudian ada validasi, kemudian ada deteksi error dari sebuah permasalahan. Kemudian yang berikutnya tujuan testing. Tujuannya apa sih? Tujuannya melakukan cek pada program terhadap spesifikasi. Jadi spesifikasinya apa, kemudian di-try satu-satu. Di checklist ya. Biasanya ada checklistnya tuh saat melakukan testing ya. Nanti setiap fitur yang ada di requirement atau di spesifikasinya itu di-try satu-satu. Kemudian menemukan bugs pada sebuah program. Yang ketiga, menentukan penerimaan dari pengguna, kemudian memastikan suatu sistem siap digunakan. Ya. Biasanya diproses UAT ya, user acceptance test. Ya. Bisa melibatkan dua pihak, ya, antara developer dan juga dengan user. Kalau misalkan developernya misalkan usernya nggak accept, nah, dia nggak mau, bisa melakukan nggak perlu tanda tangan. Nah kalau misalkan UAT-nya nggak terlaksana, maka term of payment-nya jadi mundur lagi nanti gitu ya. Pembayaran berapa persennya itu ketahan. Dan itu harus diperbaiki. Kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja program. Jadi baiknya sebelum sebuah software dirilis ke klien gitu ya, Anda sebagai developer itu melakukan testing mandiri dulu. Sebelum kita melakukan UAT, pastiin dulu gitu ya. Item-item yang ada di UAT itu sudah terpenuhi. Kalau semua item-item itu sudah terpenuhi, maka Anda bisa melakukan langkah lanjutan. Halo, sorry, suaranya terdengar? Cek. Pak. Dengeran, Pak. Dengeran, oke. Kemudian memperlihatkan bahwa program bekerja dengan benar, ya. Jadi sesuai requirement, buktikan nggak ada error yang terjadi. Mengetahui keterbatasan sistem, biasanya dalam kita develop sebuah program, ya itu ada batasan-batasan. Misalkan tadi maksimum error di 1000 transaksi berapa persen? Kalau dalam batasan yang masih ditolerir, maka itu dianggap bukan sebuah permasalahan. Tapi kalau lebih dari batasan itu, maka akan jadi sebuah permasalahan. Dan mempelajari apa yang tidak dapat dilakukan oleh sistem, ya jadi biasanya di luar requirement tersebut, ya. Kemudian melakukan evaluasi kemampuan sistem, verifikasi dokumen. Biasanya kalau
UAT itu setelah itu ada penyerahan manual book dan segala macam. Kemudian memastikan bahwa pekerjaan telah diselesaikan. Jadi kalau misalkan semua requirement sudah terpenuhi, maka tinggal tanda tangan UAT aja tuh. Nanti berarti kalau kedua belah pihak sudah tanda tangan, ya dari sisi klien dan developer sudah tidak ada permasalahan, maka dipastikan proyek tersebut sudah selesai ya. Jangan menunggu payment dan ada garantinya biasanya. Bahkan selama 1 tahun gitu ya, masih dalam pantauan si developer, atau selama 3 bulan ada jaminan dari developer bahwa program tersebut masih berjalan stabil. Ada program yang dites sekali, misalkan dibebanin 1000 transaksi di 1 hari, gitu, dia masih oke. Gitu. Kemudian dibebanin 7 hari, dia masih oke. Begitu dibebanin selama 1 bulan, gitu, dengan transaksi lebih dari 1000, gitu, kan? Nah, itu ada error yang terjadi, entah itu dan segala macam, terkait dengan storage dan segala macam. Nah, itu jadi permasalahan dan itu jadi jaminan juga buat si user atau klien terhadap software yang sudah besar. Kualitas, apa sih kualitas? Jadi kualitas itu pemenuhan terhadap kebutuhan, atau menurut ISO 18402, keseluruhan dari fitur yang menjadikan produk dapat memuaskan atau dipakai sesuai kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Biasanya ada harga ada barang, kalau misalkan bahasa di Indonesia gitu. Kalau Anda belanja di online market gitu, di Shopee atau di Tokopedia atau Bukalapak dan sebagainya gitu, begitu datang barangnya, ya ada harga ada barang, jadi sesuai. Kemudian ada juga yang berpendapat kualitas adalah pemenuhan terhadap sebuah standar. Standarnya itu tergantung kesepakatan ya. Kalau kesepakatannya standarnya -2 ya udah sesuai itu. Tapi kalau misalkan standarnya itu lebih dari itu, maka harus dipenuhi. Kalau misalkan kurang dari standar yang sudah ditetapkan, maka boleh dikatakan itu tidak berkualitas. Jadi faktor kualitas software yang pertama adalah fungsionalitas. Fungsinya gimana? Sesuai dengan requirement atau enggak? Yang kedua adalah rekayasa, yang ketiga ada adaptabilitas. Jadi adaptabilitas yang kedua. Sampel yang saya bilang dicoba jalan selama 7 hari seperti apa gitu, selama sebulan seperti apa, selama 3 bulan kayak gimana, 6 bulan seperti apa, 4 tahun kayak gimana gitu. Kalau misalkan sudah melewati batas yang disepakati, maka bukan kewajiban developer lagi untuk tetap memantau gitu. Tapi kalau misalkan masih dalam kewajiban tersebut, maka developer wajib untuk memperbaiki itu kalau ada sebuah permasalahan. Nah, fungsionalitas itu sendiri di dalamnya ada aspek correctness ya, ada aspek kebenaran, ada akses reliability ya, ada aspek kegunaan, ada aspek integrity. Kalau di rekayasa ada aspek efisiensi, kemudian testabilitas, kemudian dokumentasi, dan structure. Kalau di adaptabilitas ada flexibility, reusability, dan maintainability. Objek yang testing, yang pertama mendapat keyakinan sistem dapat digunakan dan meminimalisir adanya error. Gitu. Kalau ada project, kemudian Anda langsung serah terima aja, gitu. Nggak ada UAT-nya, gitu. Begitu selesai nih, langsung ada serahin ke klien. Nah, itu nanti bisa ada konflik, gitu. Bisa ada permasalahan, entah itu permasalahan disebabkan oleh software itu sendiri atau disebabkan oleh human-nya. Yang kedua, memberikan data untuk
menemukan error secepatnya. Jadi sebelum itu go live, sebelum itu jalan, maka sudah dapat dideteksi error di awal gitu. Ada permasalahan apa gitu. Jangan sampai udah diimplemented gitu ya, udah jalan, udah running, udah dipakai sama orang, udah dipakai sama klien gitu, udah dipakai sama konsumen, ternyata banyak ditemukan bugs. Maka itu akan berpengaruh terhadap brand ya, terhadap produk yang akan dijual. Menemukan error dan kekurangan dari sebuah sistem. Kemudian menemukan kelebihan kekuatan berjalan sebuah sistem. Jadi ada seberapa besar tuh yang bisa dibebankan terhadap sebuah software. Kemudian memberikan data kualitas pada software sistem yang ada. Nah, isunya apa sih di seputar testing? Yang pertama, sistemnya bagus, sistem pengembangannya yang kurang baik, perencanaan yang kurang baik, gitu ya. Kemudian pelayanan juga kurang baik, kurang terencana, gitu. Analis, desainer, programmer nggak tahu bagaimana membangun suatu kualitas ke dalam sistem yang ada. Biasanya testernya nggak terpengaruh tuh definisi kebutuhan atau pelayanan. Oke, yang kedua, testing dideskripsikan pada tampilan yang menakutkan. Jadi biasanya ada anggapan ya testingnya itu price-nya mahal, gitu. Kemudian butuh aktivitas waktu yang besar. Gitu. Dan untuk melakukan tes UAT ini dibutuhkan selama 2 hari, gitu. Atau dibutuhkan selama 1 bulan gitu, sebelum go live. Nah, itu kan memakan resource juga. Kemudian kesalahan yang sering terjadi, penentuan atribut pengukuran yang salah, gitu, dapat jadi senjata makan tuan juga. Gitu. Tadi standar misalkan beban transaksinya berapa besar, gitu. Itu kesalahan dalam identifikasi itu jadi sebuah permasalahan. Gitu. Bisa merombak program atau bisa membuat program baru lagi, gitu, yang banyak terjadi. Oke. Yang ketiga, hambatan testing disebabkan oleh adanya target waktu. Biasanya disebabkan manajemennya tuh pengen segera diluncurkan, gitu. Besok diluncurin. Tapi orang teknisnya belum siap, Pak. Belum di testing, belum di UAT, gitu. Nggak mau tahu, pokoknya besok harus go live. Nah, itu jadi masalah. Yang kedua, banyak cara dan hal yang harus dilakukan dalam testing dalam waktu yang singkat. Sehingga biasanya ya itu kebanyakan sih waktu yang nggak realistis. Biasanya kalau dari sales dan marketing maunya langsung running aja, dia nggak peduli tuh softwarenya sudah running atau belum, gitu ya. Jadi dia mau segera gitu. Kemudian testing kadang-kadang terlalu sedikit, ya, terlambat, nggak terencana, gitu. Planning yang nggak jelas, testing yang jelas, gitu. Tahapannya nggak berurutan, gitu. Boleh jadi nanti udah di tahapan berapa, gitu, dia harus balik lagi ke tahapan sebelumnya. Nah, itu jadi menghambat waktu testing. Nah, itu kalau udah terlalu lama waktu testingnya, itu akan jadi problem. Kemudian testing dianggap bukan suatu organisasi atau pengetahuan. Ya, jadi orang beranggapan gitu ya, kalau udah software udah create, gitu, udah diserahkan ke customer-nya, gitu, nggak perlu testing lagi, tinggal go live aja, nggak perlu lagi tuh yang dinamakan UAT gitu. Padahal kalau kita bicara tentang UAT, maka kita bicara tentang developer dan klien sama nggak sesuai kesepakatan atau enggak. Jangan cuma dari satu pihak aja, jangan cuma dari sisi developernya aja, tapi harus juga dari sisi klien. Kemudian pengaturan suatu hal yang bersifat mendukung proses testing dikatakan kurang ideal. Ya. Nah, ini proses testing tidak menjadikan suatu karya yang dapat menjanjikan. Biasanya timnya kadang sama, ya, kadang kebanyakan sih ya yang melakukan UAT-nya ya developer juga, kebanyakan perusahaan-perusahaan yang memang begitu besar. Tapi kalau udah perusahaan-perusahaan yang
besar, developer besar biasanya ada tim sendiri. Ada yang khusus develop aja gitu ya. Dia nggak pernah bersentuhan langsung dengan klien. Ada yang bersentuhan langsung dengan klien. Biasanya habit dan culture orangnya juga beda. Dan nggak bisa dibentrokin juga developer dengan kliennya langsung, itu jadi permasalahan. Kan ada developer lo membuat program tuh bikin software tapi di tempat klien tiap hari dia bisa aktif. Dan requirement-nya nggak didetailkan di awal gitu. Bisa jadi nanti setiap hari itu ada requirement baru. Dulu saya sempat punya pengalaman gitu di kantor yang lama gitu, ada kita bikin kita request bikin sebuah software buat invoicing gitu dengan beban transaksi yang lumayan besar per harinya, yang ratusan ribu per harinya gitu. Karena requirement di awalnya nggak jelas, kemudian si developernya itu yang penting dapat project gitu ya, akhirnya udahlah project itu jalan dengan nilai yang memang minimal gitu. Menurut saya nggak begitu besar nilainya, dan developernya bilang bisa support apa aja gitu. Nah itu kejadian gitu ya, udah 1 tahun programnya nggak jadi. Begitu tahun kedua programnya nggak jadi. Yang ada adalah per 3 bulan developernya ganti-ganti, orang programmernya ganti-ganti. Orang baru masuk ditempatin di sisi di kantor saya gitu, 3 bulan dia keluar gitu. Kenapa? Karena requirement-nya ganti-ganti terus gitu. Di awalnya nggak ada kesepakatan antara si perusahaan developer dengan perusahaan pasar kerja. Kemudian kondisi yang sulit disebabkan oleh karena teknologi baru ya, biasanya itu jadi permasalahan, bisa merubah requirement gitu. Oh, ternyata teknologi yang baru ini nih, nah, itu requirement-nya harus di-adjust lagi tuh, atau ada pembicaraan lagi balik ke awal. Tips testing yang pertama kreatif, yang kedua pengetahuan bisnis, dia tahu bisnis prosesnya, gitu. Dia tahu flow bisnisnya kayak gimana, dia tahu mana yang harus diutamakan, itu harus dipahami. Kemudian ada experience dari testing, kemudian metodologinya kayak gimana, mau seperti apa. Manfaatnya apa? Manfaatnya bisa meningkatkan kepercayaan. Kemudian resiko yang diterima itu nggak sebesar kalau misalkan nggak dilakukan testing. Resikonya boleh jadi kalau misalkan Anda tidak melakukan testing, jadi tingkat resikonya lebih besar. Kemudian memberikan informasi yang dapat mencegah kesalahan terjadi lagi, ada tipsnya. Kemudian memberikan informasi dan error di awal gitu ya. Jadi informasi suatu bugs itu bisa di detect dari awal sebelum itu go live. Kemudian menemukan kesalahan dan kelemahan atau keterbatasan dari sebuah sistem. Yang kelima, menemukan kisaran kemampuan dari sistem yang tadi, bebannya berapa besar, kemampuannya seberapa jauh gitu. Kemudian memberikan informasi tentang kualitas produk dari perangkat lunak yang dihasilkan. Stability yang pertama. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Setelah kita melakukan testing aplikasi, biasanya kan kita buat dokumentasi ya, Pak. Ya. Apakah ada standarisasi tersendiri, Pak, dalam pembuatan dokumennya, Pak?
standar biasanya melekat ke masing-masing developer. Setiap developer punya standar masing-masing tuh. Kebanyakan seperti itu. Dan nggak dan nggak ada, jarang yang pakai acuan resmi. Kecuali memang proyeknya ada proyek standar nasional misalkan. Berarti reverse-nya ke nasional. Kalau misalkan ada proyek dari pemerintah gitu, dan itu harus reverse tuh ke peraturan dan perundang-undangan. Nah, itu standarnya disesuaikan dengan itu. Tapi kalau misalkan proyek-proyek di corporate gitu ya, di perusahaan-perusahaan profit gitu ya, atau di perusahaan-perusahaan swasta, biasanya nggak terlalu mengikat gitu, formatnya seperti apa. Kayak gitu, Mas. Jadi yang penting antara GA sama developernya sama-sama paham lah ya Pak ya. Ya, biasanya di awal sih udah ada pembicaraan. Format testingnya mau kayak gimana, apa yang dilakukan kayak gimana gitu ya. Terus di awal itu biasanya developer juga ngasih gambaran UAT-nya yang kita lakukan, poin-poinnya seperti ini. Gitu. Dan dia accept atau enggak. Dokumennya seperti ini, dia accept atau enggak. Oke Pak, makasih ya Pak. Ada lagi teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan. Mohon maaf, saya nggak bisa lama, soalnya boarding saya beberapa menit lagi. Jadi nanti untuk tugas dan kuisnya, insya Allah besok saya akan upload di e-learning ya. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup pertemuan malam ini. Jangan lupa nanti kerjain tugas dan kuis yang week pertama. Mayoritas dari Anda belum mengerjakan. Gitu ya. Kemudian yang belum join di grup Telegram, segera join di grup Telegram. Karena biasanya informasi yang saya share ada di grup Telegram, biar Anda nggak ketinggalan. Gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih, wabarakatuh, Pak. Pak.